Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heriadi untuk waktunya. Maaf kalau sedikit diganggu ya Pak ya. Ya. Terus sehat ya Pak ya, apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Saya Meliawati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tanggamus dari SDN 2 Sukamerindu akan melakukan sesi wawancara bersama Kepala SDN 2 Sukamerindu Bapak Heriadi SPD. Dalam hal ini akan menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, sesi wawancara ini sebenarnya ingin belajar aja Pak. Jadi saya ingin banyak belajar sama Bapak mengenai pengalaman dan mungkin hal-hal yang bisa Bapak berikan atau Bapak ceritakan untuk menjadi pembelajaran untuk kami di pendidikan guru penggerak. Jadi ada beberapa pertanyaan mengenai tentang kepemimpinan Bapak di SDN 2 Sukamerindu dan bagaimana langkah-langkah Bapak dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama seperti ini Pak. Selama Bapak menjadi pemimpin di SDN 2 Sukamerindu ini ya Pak ya, apakah Bapak pernah nggak Pak ngambil keputusan yang sifatnya itu dilema etika gitu? Artinya dilema di sini bahwa permasalahan itu masuk dalam kategori benar semua gitu sehingga menjadi dilema untuk Bapak. Pernah nggak? Jadi kalau permasalahan mengenai di sekolahan itu Bu ya pasti ada. Tergantung kita menyikapi. Apakah itu berat, apakah itu ringan. Jadi selama kepemimpinan saya tentunya pernah ada setiap harinya, setiap saatnya seorang pemimpin itu pasti ada suatu dilema ataupun permasalahan. Tapi kita menghadapinya dengan secara tenang. Apa masalahnya mengenai tentang dilema yang ada di sekolah kita, dan juga semua keputusan itu Bapak ambil kadang bermusyawarah dengan Dewan Guru. Apa permasalahan itu berat atau ringan bisa kita musyawarahkan dengan Dewan Guru, dan juga kita sama-sama anak didik kita saling sharing supaya dilema dan permasalahan itu ada tapi tidak terlalu melebarkan seperti itu. Jadi setiap keputusan itu Bapak ini mengambil keputusan ataupun bermuaranya untuk kebaikan lembaga SDN 2 Sukamerindu ini ya, dan juga untuk Dewan Guru seluruh staf di SD kita ini, dan juga untuk anak-anak didik semuanya di SD 2 Sukamerindu ini. Begitu Bu ya? Artinya pernah ya Pak ya? Pernah mungkin ada. setiap pemimpin itu pernah mengalami Pasti. dilema. Iya. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan ini kasusnya dilema etika, ini bujukan moral gitu. Cara Bapak untuk mengidentifikasinya itu seperti apa? Jadi kita lihat dari yang pertama itu biasanya kasus-kasusnya itu dulu, apa yang kedua itu siapa yang terlibat di dalamnya. Setelah kita tahu kronologinya kasus itu seperti apa. Contoh umpamanya kasus anak yang sering berantem, anak yang sering mengganggu antara adik-adik kelasnya. Jadi untuk menyikapi kasus tersebut ya, kita itu biasanya saya sebagai kepala sekolah untuk menganalisa dulu, mengidentifikasi apa anak yang membuat permasalahan di sekolahan ini,
ataupun dengan dewan guru kita yang umpamanya ada dewan guru kita kadang-kadang ya yang seperti ada permasalahan di dalam keluarga, kadang-kadang dibawa ke lingkungan sekolah kan seperti itu. Jadi timbulnya nanti permasalahan-permasalahan kalau nggak cepat kita sikapi, saya sebagai kepala sekolah nanti semakin melebar dari antara anak didik dan juga nanti sesama dewan guru kan seperti itu. Jadi keputusan itu harus sama-sama kita pikir-pikir yang matang, mencari solusi yang terbaik seperti itu. Jadi Bapak sebelumnya mengenali dulu apa permasalahannya ya Pak ya, setelah itu mungkin Bapak juga mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat, baru Bapak identifikasi ya Pak. Nah, jadi selama ini Pak, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini Pak, di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus yang di mana dua kasus tersebut memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, artinya sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu Bapak menyikapinya seperti apa? Jadi kembali lagi kepada kepentingan kita semua dan juga menyikapi permasalahan itu kita menjaga artinya dari permasalahan itu supaya kita saling menjaga kepentingan lembaga kita ya, lembaga dan juga kepentingan seluruh dewan guru dan juga kepentingan juga untuk anak-anak didik kita supaya tentram, terkendali kan seperti itu, tidak jadi masalah, dan juga dengan lembaga di luar kita sama-sama jalan, nggak ada permasalahan kan gitu. Jadi dan juga dengan lingkungan masyarakat biar kita nyaman, sesama dewan guru dan murid, sesama guru itu nyaman untuk melaksanakan tugasnya. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi kita itu sama-sama artinya sama-sama konsultasi lah, bisa konsultasi setiap permasalahan itu biar cepat penyelesaiannya, tidak berlarut-larut. Itu saja Bu. Berarti Bapak lebih mengedepankan kepentingan umum lah Pak ya? Nah iyalah, kepentingan umum daripada kepentingan ini. Kalau umpamanya umum seperti lingkungan itu kita tidak peduli, bagaimana kita mau nyaman di lembaga sekolahan kita akan berjalan dengan baik kan seperti itu. Nah, dari setelah mungkin mengidentifikasi terus Bapak menjalankan bagaimana pengambilan keputusan itu, ada nggak Pak ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini gitu dalam pengambilan keputusan ini? Ada nggak langkah-langkah khusus gitu? Ya kalau permasalahan umpamanya terlalu berat untuk Bapak, tidak bisa Bapak putuskan dari Bapak dan dari Dewan Guru, permasalahan di sekolahan itu apakah di anak didik, di antara anak didik dengan wali murid, itu Bapak nanti kan pastinya ada atasan Bapak untuk Bapak saling sharing seperti pengawas. Udah itu ada lagi di atasnya pengawas itu koordinator SPLP untuk meringankan permasalahan yang di sekolahan antara kepala sekolah dengan artinya sesama dewan guru untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di sekolahan. Jadi seperti itu Bu. Jadi berkolaborasi dengan Ya, pihak lain, ya, pihak lain selain yang ada di sekolahan. Ya. Yang jelas mungkin selain kita komunikasi dengan sesama dewan guru, berarti Bapak juga meminta masukan dari pihak terkait, Ya. mungkin pihak di luar. Ya. Nah, ada nggak Pak hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang jelas ya, yang jelas itu yang pertama adalah tidak memandang siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Apakah teman dekat atau seusia, lebih tua dari saya, masa kerjanya mungkin ya ilmunya lebih tinggi dari Bapak dan juga gelarnya yang lebih tinggi dari Bapak. Saya sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah tetap
akan mengambil sikap kalaupun ada kasus-kasus umpamanya di sekolahan kita ini yang artinya bisa tujuannya untuk membuat lembaga kita ini bisa tercoreng. Kalaupun umpamanya di masalah kasus-kasus yang berat yang bisa membawa lembaga kita ini yang tidak nyaman dan juga bisa membuat kita tidak nyaman di lingkungan masyarakat dan juga dengan anak didik kita. Jadi seperti itu. Adil ke semua. Adil ke semua, sama. Siapa Tidak yang membedakan antara dewan guru, murid ataupun dengan yang lainnya. Nah, jadi hal-hal yang apa saja nih Pak yang selama ini merupakan yang pastinya kan setiap pemimpin itu dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan. Nah, menurut Bapak ini hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bapak lakukan yang merupakan itu ini tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau masalah kasus itu pastinya setiap itu membuat kita dilema. Jadi tergantung kita menyikapinya. Apa permasalahannya ya? Dari awal-awalnya apakah mengganggu perasaan kita? Apakah dengan mengganggu perasaan dari dewan-dewan guru kita dan juga di lingkungan masyarakat kita ya, seperti itu. Jadi kita ngambil keputusan itu dan menyikapinya. Permasalahannya itu harus konsekuensi dan juga harus kita enggak mau semudah kalau kita ucapkan itu semua butuh proses yang panjang yang bisa kita butuhkan jam-jam pembelajaran atau jam terbang kita itu yang bisa kita ukur, yang bisa mencapai hasil yang terbaik, kan seperti itu. Jadi artinya semakin banyak Bapak menyelesaikan masalah itu jadi pembelajaran tersendiri Ya, betul Pak, untuk bagi kepala sekolah. Ya. Nah ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah ini Pak jadwal gitu? Setiap ada permasalahan itu kira-kira Bapak jadwalkan dulu nggak sih untuk menyelesaikannya atau memang ada mungkin permasalahan yang langsung Bapak selesaikan atau mungkin ada juga yang memang Bapak jadwalkan atau mungkin Bapak rencanakan, ada nggak gitu? Jadi kalau masalah penyelesaian kasus ini sewaktu-waktu itu tidak bisa kita jadwalkan. Hari ini kasus lain. Jadi artinya masalah kasus itu di setiap hari di lingkungan kita sekolah ini. Jadi apapun ada kasus langsung kita tindak lanjuti, langsung kita apa permasalahan kasusnya, langsung kita sama-sama duduk bersama supaya kita itu bisa menjalankan tugas kita itu dengan baik ya. Jadi kalau umpamanya ada kasus terjadwal, kita kan apakah hari ini ada kasus, apakah besok ada kasus, kita kan belum tentu. Jadi setiap kasus itu kita langsung kita tindak lanjuti apa kasusnya di permasalahan yang akan kita selesaikan. Apakah di antara guru, dewan guru, kasusnya apakah di antara anak didik, apa di antara masyarakat yang minta bantuan dengan kita untuk menindaklanjuti kasus mereka, apakah dengan sesama wali murid, kan seperti itu. Jadi masalah dengan kasus ini kalau bagi kepala sekolah ini tidak ada jadwalnya khusus untuk menyelesaikan masalah. Jadi apapun permasalahan langsung kita tindak lanjuti, langsung kita duduk bersama supaya permasalahannya itu cepat selesai dan kita nyaman untuk menjalankan tugas. Seperti itu. Nah, ada nggak sih Pak mungkin seseorang atau mungkin faktor-faktor apa gitu yang selama ini ternyata itu bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi mengenai faktor-faktor tadi Bu ya? Iya. Jadi kalau faktor-faktornya itu yang jelas kalau saya didukung oleh orang-orang sekitar saya dalam hal adalah guru-guru, wali murid, komite sekolah kita ya mendukung
untuk membuat lebih nyaman dan mengambil sesuatu keputusan yang terbaik, ya itulah yang kita sama-sama duduk bersama. Seperti yang tadi itu yang Bapak sampaikan, Dewan Guru, kita duduk bersama, komite, wali murid, supaya permasalahan kita itu cepat selesai. Apa permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi dukungan dari dukungan dari luar perlu, dari sekolah, perlu. dari luar juga perlu. Ya, dari Dewan Guru, dari luar sekolah, seperti itu. Nah, ini Pak, ketika Bapak sudah mengambil keputusan nih, apakah Bapak merefleksikan keputusan itu? Artinya ada satu kasus sudah Bapak ambil nih keputusannya, terus keputusan itu ada nggak sih Bapak refleksikan atau Bapak tinjau ulang gitu, atau Bapak evaluasi kembali gitu? Nah, jadi kalau permasalahan itu, setiap permasalahan itu pastinya kita tinjau kembali, kita ulang kembali, tidak langsung kita membuat suatu keputusan umpamanya yang mendapatkan hasil, tidak seperti itu. Jadi setiap permasalahan itu kita seleksi dulu, apakah ini tepat, apakah ini langsung kita putuskan. Jadi itu tidak langsung kita ini kan, kita saling duduk bersama dulu, dievaluasi apakah ini tepat untuk keputusan hari ini, kita ambil keputusan secara cepat, apakah kita depending umpamanya kita mengajak orang-orang di luar lingkungan sekolah dulu, yang tentunya seperti tadi itu minta dari wali dengan komite sekolah. Nah, berkaitan dengan pengambilan keputusan ini Pak, yang sifatnya dilema ini, boleh nggak sih Bapak ceritakan mungkin ada satu kasus gitu Pak yang menurut Bapak itu pernah Bapak alami, mungkin yang sulit atau mungkin apa lagi Pak, satu kasus yang bisa Bapak ceritakan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika ini Pak. Boleh nggak sih Pak Bapak ceritakan satu, mungkin Bapak tahu ada kasus yang menurut Bapak ini agak sulit, atau ya satu kasus saja lah gitu, mungkin bisa menjadi pengalaman saya sendiri gitu dari cerita Bapak ini. Jadi memang tantangan bagi kita sebagai pemimpin kepala sekolah ini, kasus itu banyak. Apakah dari salah satu dewan guru, contohnya umpamanya seperti juga penjaga, seperti Bu ya, penjaga itu walaupun artinya ini tugasnya memang tepat untuk menjaga aset sekolahan kita dan kebersihan sekolah kita ya. Jadi kadang-kadang juga ada salah satu guru kita yang sering umpamanya bermalas-malasan seperti itu, pasti ada kasusnya itu Bu ya. Jadi saya sebagai kepala sekolah itu mempunyai sikap dan mempunyai keputusan yang bisa ibu ataupun seorang bapak atau penjaga itu permasalahannya biar cepat selesai ya, kita umpamanya bisa mengambil keputusan yang tepat biar guru tadi permasalahannya bisa cepat selesai, semua urusannya yang di sekolah bisa dilaksanakan kan gitu. Jadi juga banyak guru-guru kita ini memang sudah banyak pendidikannya yang sudah mengambil S1 PGSD, ada juga yang guru di situs terbuka, UT, ataupun ada yang lain untuk olahraganya mungkin ke bidang STO, dan juga ada juga yang agamanya ke bagian agamanya di UIN ataupun di perkuliahan yang lainnya, seperti itu. Berbeda. Panjang semua orang lebih. Lama nih, Nah, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, apakah Bapak kepikiran nggak gitu untuk mengambil opsi yang sifatnya mungkin mungkin untuk kasus yang luar biasa gitu. Jadi Bapak ada satu kasus, tapi Bapak ambil opsi-opsi yang mungkin tak terduga gitu. Bapak mengambil keputusan. Jadi masalah kasus-kasus seperti contohnya ada sih murid-murid umpamanya ditentang umpamanya murid kelas 6. Jadi ada juga
murid kelas 6 itu waktunya sudah mendekati penilaian akhir US ataupun melaksanakan US ataupun ujian akhir ya, kadang dia permasalahan wali murid dari orang tuanya yang bisa meninggalkan anak itu tidak bisa mengikuti suatu pembelajaran ujian dikarenakan permasalahan dari orang tuanya, dari wali muridnya. Mereka itu kadang-kadang tidak bisa mengikuti ujian akhir ataupun US ataupun lulus. Itulah kadang-kadang kasus yang sering Bapak temukan, dan juga kadang juga dari anak-anak yang kelas bawah, dari kelas 1 sampai kelas 5 juga mungkin seperti itu juga kasusnya, sering izin mau libur ataupun meninggalkan sekolah tidak mempunyai surat izin, tidak menemui wali muridnya. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah itu kadang-kadang itulah permasalahan kasus-kasus sering Bapak temukan di lingkungan lembaga sekolah kita ini. Dan juga Bapak mempunyai respon, umpamanya bisa mengunjungi wali-wali ataupun ke rumahnya anak-anak didik itu yang mempunyai kasus-kasus dan punya permasalahan. Apa kasusnya yang sebenarnya kok anak-anak kita itu tidak bisa mengikuti seperti contohnya ujian ataupun mengikuti ulangan untuk kenaikan kelas akhir tahun, seperti itu. Nah ini Pak, selanjutnya kan dalam pengambilan keputusan ini kan ada melibatkan 3 prinsip ya Pak. Ada prinsip hasil akhir, ada prinsip berbasis peraturan, ada juga prinsip itu rasa peduli. Nah dari ketiga prinsip ini Pak, mana yang lebih banyak Bapak gunakan bahwa ini nih dasar untuk pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan? Dari ketiga yang hasil akhir, berprinsip peraturan, dan berprinsip rasa peduli, itu dari ketiga ini mana yang lebih Bapak dominan pakai? Jadi kalau Bapak ini yang prinsip-prinsip yang sering Bapak gunakan ini berbasisnya peduli. Jadi kalau kita sama-sama peduli itu, apakah di antara dewan guru kita ini ada yang ada permasalahan, adapun ada kesusahan, dan juga kepada anak didik kita saling peduli. Pedulinya itu bisa membantu apa kasus dan permasalahan mereka tersebut. Dan juga Bapak juga mempunyai prinsip-prinsipnya yang seperti itu. Jadi kepentingan dari Bapak ini kalau bisa kita bisa pending lah sepentingnya lembaga kita ini supaya apa kasusnya itu cepat terselesaikan, dan juga untuk kepentingan lembaga kita ini dan juga kita mengikuti peraturan-peraturan ya untuk yang nomor-nomor sekian kalinya. Jadi itu ya seperti yang paling Bapak ambil itu kepedulian dulu, peduli terhadap sama apakah dengan dewan guru, apakah dengan anak-anak didik kita, apapun dengan kepedulian dengan lingkungan, seperti contohnya apakah mereka itu masyarakat sini mengadakan gotong royong pembersihan jalan dan seperti. Oke. Nah ini Pak, apakah Bapak pernah nggak sih mengambil keputusan setelah mungkin ada satu kasus sudah Bapak putuskan, terus pernah nggak Bapak merasa menyesal gitu Pak dengan keputusan yang Bapak ambil? Ada nggak sih merasa seperti itu? Memang kadang-kadang Bapak ini suatu kasus itu tidak langsung Bapak ambil kesimpulan, Bu. Takutnya apa yang sudah kita sampaikan bisa membuat penyesalan dari diri saya pribadi. Jadi itu jadi momok bagi saya. Jadi saya sebagai kepala sekolah, jadi setiap keputusan itu belum Bapak sampai ini putuskan kalau memang belum tepat apa yang akan Bapak ambil keputusan tersebut. Jadi tidak terkaji terlebih dulu, tidak saling membebani apa yang mendapatkan kasus, dan juga tidak menjadi momok jadi pemikiran Bapak sebagai kepala sekolah apapun kasus dan permasalahan yang ada di lingkungan lembaga sekolah ini. Seperti itu. Nah ini Pak, apakah Bapak dalam pengambilan keputusan satu keputusan, namun pernah nggak sih Pak keputusan yang Bapak ambil itu
menguntungkan diri Bapak sendiri? Jadi kalau setiap kasus Bapak di sekolahan ini, Bapak itu tidak memikirkan ataupun yang disebut menguntungkan diri saya sendiri. Jadi setiap permasalahan dan kasus itu Bapak ini Bapak sampaikan, Bapak rangkul supaya sama-sama tidak saling punya beban di antara yang mendapatkan kasus dengan diri dan bagi kepribadian saya pribadi, bagi Bapak sendiri. Jadi Bapak tidak mempunyai rasa beban, kalaupun keputusan itu kita sama-sama duduk bersama dan untuk kepentingan orang banyak dan untuk kepentingan bersama untuk bisa berjalannya suatu lembaga ataupun sekolah untuk ke depan dan selanjutnya, seperti itu. Mungkin dari pengalaman Bapak mengambil satu keputusan, Bapak sudah mengambil satu keputusan, mungkin pernah nggak keputusan yang Bapak sudah ambil ini justru banyak orang yang protes itu? Kira-kira pernah nggak sih Pak mengalami hal seperti itu? Terus kira-kira apa yang Bapak lakukan kalau ternyata keputusan Bapak ini tidak disetujui banyak orang? Jadi kalau permasalahan itu pasti Bu, ya seperti sebuah keputusan itu mungkin ada salah satu dari rekan kawan itu pasti ada salah satunya yang memberikan jawab atau pertanyaan, oh keputusan Bapak itu kurang tepat Pak. Mungkin itulah terima kasihnya Bapak setiap ada kasus di dalam lingkungan lembaga sekolah kita ini, setiap kita itu ada permasalahan itu, keputusan Bapak salah itu kalau ada salah satu dari rekan, oh itu kurang tepat Pak, itu Bapak berterima kasih, itu artinya untuk membenahi keputusan Bapak yang bisa menguntungkan diri Bapak sendiri. Jadi seperti itu. Bapak justru protes dari orang lain. Nah itu perlu evaluasi dan perlu untuk pelajaran bagi Bapak. Jadi bukan jadi merasa tersinggung. Tidak. Apa ya? Tidak. Dia membangun. Iya, lebih membangun. Jadi ini Pak, dari sekian yang sudah Bapak jelaskan tadi dari awal gitu kan, Bapak sudah menceritakan berbagai pengalaman Bapak di sekolah, dalam langkah-langkah cara Bapak, proses Bapak untuk mengambil suatu keputusan gitu. Nah dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak mungkin kira-kira bisa Bapak petik itu, atau menurut Bapak ini pembelajaran yang selama ini didapat dari semua pengalaman tentang Bapak mengambil keputusan itu? Jadi kalau kita tidak pernah menemukan kasus ataupun permasalahan, jadi untuk membenahi pribadi Bapak sebagai pimpinan itu, tidak mungkin kita sebagai pimpinan ataupun kepala sekolah itu tidak akan mengoreksi diri, dan juga suatu keputusan itu tadinya kita terlalu ngambil secepat keputusan secara cepat. Kalau kita sebagai pimpinan ini tadi dapat pembelajaran untuk pembenahan diri Bapak pribadi, untuk kedepannya setiap permasalahan apapun kita itu ngambil keputusannya secara dianalisis, dikoreksi dulu, jangan langsung kita ngambil keputusan yang bisa merugikan orang lain dan bisa juga merugikan suatu lembaga yang kita pimpin, seperti itu. Berarti kasus itu pembelajaran. Pembelajaran bagi pribadi Bapak. Permasalahan itu harus kita hindari. Nah, untuk bisa mengambil keputusan untuk menjadi pemimpin yang hebat seperti Bapak ini, menurut Bapak sendiri supaya orang lain itu bisa gitu Pak mengambil keputusan mungkin dengan hal yang sama seperti yang Bapak lakukan, itu kira-kira apa Pak kuncinya gitu? Jadi intinya kita sebagai pimpinan kepala sekolah itu, kita itu mempunyai sifat sabar. Tanpa itu setiap permasalahan itu tidak akan selesai. Ya, kalaupun kita
menghadapinya secara emosional. Jadi kita itu menghadapinya selalu sabar dan profesional supaya setiap permasalahan dan kasus itu tidak melebar dan selesai secara baik dan secara keluarga. Itu saja Ibu. Terima kasih banyak ya Pak ya Ya. atas waktunya. Saya banyak belajar dari Bapak, dari pengalaman Bapak untuk menjadi pemimpin pembelajaran, cara-cara untuk mengambil keputusan luar biasa. Banyak hal yang bisa saya petik. Artinya menjadi pemimpin itu harus ada rasa berani ya Pak ya. Betul. Harus Mengambil sikap. harus yang mengambil sikap, berani mengambil sikap dan percaya diri, juga harus sabar dan tidak emosional Betul. dalam menghadapi apapun masalahnya, baik itu mungkin bersifat urgent atau mungkin memang keputusan yang akan kita rencanakan. Betul Bu. Terima kasih banyak ya Pak, Ya, luar biasa. sama-sama, Bu, ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliawati, CGP Angkatan 7, Kabupaten Tanggamus. Hari ini akan melakukan sesi wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Bersama saya hari ini ada Ibu Nurmalina, SPD, Kepala SDN 4 Talam Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya, Bu? Dibanggai. Sehat, Ibu. Jadi hari ini, Bu, kami sebagai CGP Angkatan 7 di Kabupaten Tanggamus akan mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi saya pribadi akan belajar banyak Bu tentang kepemimpinan Ibu selama menjadi kepala di lembaga ini. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Jadi ada beberapa pertanyaan Iya. Ibu. Karena materi kita ini tentang pengambilan keputusan Bu, mengenai dilema etika. Mungkin selama ini Ibu sebagai pemimpin di SDN 4 Talam Padang ini, apakah Ibu pernah nggak Bu mengambil keputusan yang sifatnya itu dilema etika Bu? Artinya dilema di sini Ibu berada dalam dua pilihan yang dua-duanya itu benar tapi saling bertentangan. Pernah, itu yang saya rasakan di sini, dilema dalam suatu masalah moral atau etika. Saya melihat untuk menyelesaikan masalah tersebut dilihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut betul-betul melanggar hukum, maka itu sudah pasti salah. Ya, sudah pasti salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar, maka masalah tersebut adalah dilema. Jadi pernah ya Bu ya? Di mana-mana itu pasti ada masalah. Namanya kita memimpin sebuah sekolah yang gurunya banyak, yang berbagai macam karakter. Nah, jadi selama ini Bu, Ibu melihat satu kasus yang merupakan dilema etika itu ada bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Bu yang merupakan dilema etika atau mungkin bujukan moral justru gitu. Itu kita harus identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian kita menimbang secara matang mana yang paling benar dari keputusan tersebut, menguntungkan banyak orang, dalam arti kata tidak ada yang kita rugikan. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang kita nilai, bukan hanya dalam satu segi, tapi ada beberapa poin yang harus kita nilai. Iya, jadi Ibu butuh tahu juga kasusnya apa. Iya, permasalahannya apa, mengapa jadi seperti ini, itu kan Melibatkan banyak siapa saja gitu. Jadi banyak pertimbangan Ada dalam hal pertimbangan. tersebut. Mungkin dari Ibu mengetahui kasusnya apa, permasalahannya apa, terus melibatkan siapa, di situ berarti peran Ibu untuk identifikasi. Iya, itulah kita lihat nanti benang merahnya. Oke. Nah, jadi selama ini Bu,
selama Ibu menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu Ibu menjalankannya seperti apa? Banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian kita menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan mengambil solusi. Jadi nggak semudah itu kita mengambil keputusan, banyak yang dilihat. Iya, artinya ada banyak pertimbangan, Iya, banyak tersendiri. pertimbangan tersendiri. Itu lebih ke pertimbangan apa, Bu? Ke pertimbangan lembaga kah atau mungkin pertimbangan sudut pandangnya kemana? Lebih kuat kemana? Lebih mementingkan kebaikan sekolah. sekolah, terutama untuk kemajuan sekolah atau kepentingan sebuah lembaga. Bagaimana lembaga tersebut itu dapat kondusif, anak-anak dapat belajar dengan baik. Nah, ada nggak Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih itu biasanya yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan gitu? Ada nggak langkah-langkah tersendiri atau mungkin ada cara-cara Ibu tersendiri gitu sebelum Ibu mengambil keputusan? Apa nih rangkaian sebelumnya Ibu lakukan? Kalau untuk secara individual, langkahnya yang pertama saya akan panggil yang bersangkutan. Akan saya tanyakan, ada apa? Masalahnya seperti apa? Nah, jadi kita panggil dulu, kita berbicara dengan bukan bicara sebagai pimpinan dengan bawahan, tapi kita ajak bicara dulu secara kekeluargaan. Ada apa masalahnya? Seperti apa? Mungkin dia akan lebih terbuka dan akan membuat dia lebih nyaman. Dari situlah kita bisa ambil beberapa keputusan, menimbang lagi dan kita ambil dari berbagai sudut pandang sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Kemudian saya melakukan analisis menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Dalam arti kata, solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan baik secara jangka panjang. Jadi Ibu panggil yang bersangkutan, Ya, yang terlibat, Ibu tahu dulu langsung permasalahannya dari yang terlibat langsung. Baru Ibu identifikasi, baru mungkin nanti setelah itu ya Ibu setelah mungkin dapat masukan dari yang lain baru Ibu ambil keputusan gitu. Itu seperti itu ya Bu. Iya. Nah, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Maksudnya apa aja sih yang menurut Ibu paling efektif gitu untuk penyelesaian dilema etika? Yang paling efektif itu tadi kita bicarakan dengan baik, kita ajak dia ngobrol. Semua itu akan terbuka permasalahannya, mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama besar. Dalam pengambilan keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Ya. Tapi apa keputusan itu memuat semua kepentingan orang Bu? Artinya ada yang mungkin ada yang suka, ada yang enggak gitu. Apakah harus membuat orang lain suka gitu keputusan yang dibuat? Kalau dibuat semua orang lain itu suka kan kita maksa. Iya. Ya, ada sebuah pemaksaan. Jadi yang mengambil keputusan itu tadi kembali lagi jangan ada yang dirugikan. Jangan ada yang dirugikan. Jadi tidak boleh merugikan salah satu pihak. Jadi saling saling menguntungkan lah keduanya. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang tentunya kan untuk mengambil keputusan ini kan pasti ada tantangan gitu ya. Tersendiri lah untuk Ibu sebagai pemimpin gitu. Nah, tantangannya itu kira-kira apa sih Bu yang paling berat setiap mengambil keputusan itu apa? Tantangannya yang paling berat dalam setiap keputusan itu karena pihak
yang Apa ada Ya. perasaan yang nggak enak? Kalau perasaan itu nggak enak itu sudah pasti karena pihak yang kita tegur, yang kita menjadi dilema dalam sekolah ini kadang-kadang tidak menerima secara baik, tidak menerima. Dia tidak menyadari kesalahan pada dirinya. Dia hanya bisa membaca kesalahan orang lain. Kesalahan pada dirinya itu dia nggak sadar loh selama ini seperti apa dia. Ternyata kalau diresapi, direnungkan, berarti saya ini belum maksimal melaksanakan tugas, maka saya sampai dipanggil oleh pimpinan saya. Nah, seperti itu. Dia kurang menerima. Oke, jadi mungkin yang bersangkutan kurang untuk kesadaran diri Iya, ya. betul. Dan menurut Ibu sendiri perlu nggak sih Bu tegas gitu dalam pengambilan keputusan? Perlu tegas. Apabila sudah kita panggil, sudah kita nasihati, masih juga bahkan bukan kita panggil, kita yang mendatangi kita, seorang pimpinan ini menghampiri. Kenapa kok seperti ini? Masih juga tidak ada perubahan. Saya kan punya pimpinan. Iya, kita kan punya atasan. Iya. Orang di luar. Kita punya pimpinan. Kita bacakan aturan seperti apa ASN itu. Kan ada undang-undangnya. Masalah disiplin kinerja. Nah, Ibu sendiri dalam pengambilan keputusan ini ada nggak sih Bu jadwal khusus gitu atau setiap kasus itu Ibu jadwalkan kapan gitu? Atau ada tata kala tersendiri gitu dalam Ibu atau selain dijadwalkan atau memang Ibu spontan saja untuk kasus-kasus tertentu mungkin yang cepat gitu? Kita buat jadwal ya. Jadi arti kata begini. Kita lihat perkembangannya 1 bulan. Dalam 1 bulan kita lihat kriteria kehadirannya, presentasinya berapa. Kalau memang kehadirannya itu sangat rendah, mungkin dalam setiap bulan akan saya panggil. Nah, Untuk kasus seperti apa gitu ya? iya, terutama guru yang bisa dikatakan yang malas. Yang malas sementara dia sehat, bukan dalam kondisi sakit. Berarti artinya Ibu sesuai dengan peraturan sekolah. Iya, yang sesuai disepakati. dengan peraturan pemerintah, peraturan sekolah yang karena kami dari atas juga disuruh pimpinan itu untuk meningkatkan disiplin kinerja. Oke. Nah, ini Bu, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah ini? Ada. Karena saya itu keputusannya saya yang mengamati bukan hanya saya sebagai pimpinan tapi banyak sumber dari dewan guru, wali murid, bahkan siswa sendiri. Itu termasuk faktor juga Iya, ya, Bu? faktor pendukung. Adakah yang di luar sekolah ini mungkin yang Ibu libatkan seandainya mungkin kasusnya agak berat? Ya itu tadi pimpinan kita. Tidak bakal Nah, ini ketika Ibu sudah mengambil keputusan, Ibu refleksikan nggak keputusannya? Atau ada nggak Ibu sudah mengambil satu keputusan, Ibu tinjau kembali atau Ibu evaluasi ulang nih keputusan? Iya. Saya adakan evaluasi dari berbagai macam yang sudah saya lakukan. Saya evaluasi ulang. Kalau dia tetap nggak ada perubahan, ya kita kembali lagi baca ke aturan. Iya, kita kembali ke peraturan. Kalau memang sudah nggak bisa dibicara lagi. Berkaitan dengan pengambilan keputusan yang sifatnya dilema, boleh nggak mungkin dari pengalaman Ibu satu contoh kasus yang menurut Ibu ini dilema, satu contoh kasus lah, Satu kasus, ya. selama Ibu di SD ini. Satu kasus sekarang yang saya alami, guru yang malas mengaji. Yang namanya sekolah dasar itu nggak ada riles. Kita sekolah dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi kalau kita cuma seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kan sudah menyalahi aturan. Nah, itu dilema yang saya rasakan. Itu untuk guru itu sendiri yang kita bilang kan mungkin ada kemungkinan
kerja, yang namanya sakit kita nggak bisa berangkat kan kita ya. Ini kayaknya baik-baik saja dalam kondisi sehat, tapi kok malas berangkat sekolah. Jadi saya nggak ngerti apakah memang tidak membidangi, tidak cinta dengan pekerjaannya. Nah saya tuh nggak paham. Agak sulit Ya, agak sulit. Ya, agak sulit kondisinya. Nah ini Bu, ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, apakah Ibu berpikir untuk mengambil opsi yang sifatnya apa ya Bu, yang luar biasa gitu? Jadi contoh seperti kasus yang baru Ibu uraikan tadi. Ibu ada nggak kepikiran untuk mengambil opsi yang luar biasa gitu? Maksudnya mengambil keputusan kayaknya ini aja deh gitu untuk guru ini. Iya, saya ambil opsi untuk 1 tahun akan saya berikan untuk tidak ngajar di kelas. Saya kasih dia kegiatan administrasi. Iya. Jadi sambil melihat Iya, sambil melihat perkembangannya, daripada saya kasih kelas, anak selalu tinggalkan, wali murid komplain, dan banyak hal-hal yang merugikan sekolah. Luar biasa ya Bu. Jadi apa dari pengalaman Ibu ini jadi pembelajaran tersendiri nih. Nah selanjutnya deh Bu ya. Terus mengenai prinsip, karena pengambilan keputusan ini kan melibatkan 3 prinsip nih. Ada prinsip yang berprinsip hasil akhir gitu. Kita ngambil keputusan tuh kita lihat hasil akhirnya aja. Ada yang berbasis peraturan gitu. Artinya Ibu mengambil keputusan ya berdasarkan peraturan saja gitu. Ada juga prinsip yang ketiga adalah berbasis rasa peduli. Kayaknya kita empati, kasihan gitu. Nah, ini dari sekian lama Ibu jadi pemimpin di sekolah ini, prinsip mana yang paling banyak ibu gunakan gitu, atau memang kombinasi ketiga? Kombinasi gitu? Gimana ya? Kita peduli, kita tetap empati. Kita empati dalam arti kata kan kita tidak pindahkan dia. Iya. Kita ditugaskan di sini, namun dia tidak diberi pegang kelas. Itu berkaitan dengan rasa empati kita. Kemudian peraturan tetap berjalan. Walaupun dia tidak megang kelas, cuman kan disiplin kinerjanya harus tetap dilaksanakan. Aturan ASN-nya tetap dilaksanakan. Jadi seperti itu. Jadi artinya Ibu lebih berprinsip ke peraturan gitu. Iya, lebih berprinsip ke peraturan. Oke. Nah, apakah Ibu pernah nggak Bu dalam pengambilan keputusan ini Ibu pernah menyesal gitu Bu? Ibu sudah ngambil keputusan terus Ibu pikir, aduh kok kayaknya saya nyesel deh gitu. Pernah nggak Bu? Kayaknya nyesel nggak nyesel sih, cuman kecewa. Kecewanya bagaimana? Sudah saya dekati, sudah kita bicara secara keluargaan, tapi sedikit pun tidak ada perubahan. Nah, itu saya yang kecewa. Yang kecewa karena yang bersangkutan tidak ada menunjukkan bahwa oh iya, saya harus berubah. Saya harus merubah sikap saya. Saya seperti ini, berarti sekarang ini saya punya salah. Dalam arti kata saya ini mengajarnya nggak maksimal. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke kecewa, tidak menyesal ya Bu ya. Nah, Ibu dalam mengambil keputusan itu Bu, ada nggak Bu keputusan yang apa ya? Keputusan itu lebih menguntungkan ke pribadi Ibu? Pernah nggak melakukan mengambil satu keputusan yang kayaknya udahlah yang untungin saya aja gitu? Jadi kalau itu nggak baik sebagai pimpinan. Saya nggak pernah ambil keputusan yang hanya untuk keuntungan pribadi. Saya itu kalau mengambil keputusan tidak merugikan sebelah pihak, tidak merugikan anak didik. Dalam arti kata tidak ada yang dirugikan. Jadi lebih ke kepentingan orang banyak atau sekolah sendiri gitu. Iya, itu. Oke, bagaimana jika dalam satu situasi nih Bu, Ibu ngambil satu keputusan tapi banyak yang protes nih Bu, atau menolak keputusan Bu, itu kira-kira apa nih yang Ibu lakukan? Karena sementara ini saya dengan rekan-rekan Ibu itu belum ada yang menolak, bahkan mereka berbicara itu lagi Bu orangnya. Kami udah bosen Bu bantu dia. Jadi teman-teman guru itu merespon bahwa betul-betul memang orangnya seperti itu. Apabila kita biarkan, dia akan tambah menjadi.
kita peringati saja dia seperti itu nggak ada perubahan, apalagi kita diamkan. Ya, jadi teman-teman guru juga sepakat gitu. Jadi pelibatan guru dalam ibu mengambil keputusan itu cukup besar. Ya, tetap saya libatkan, Diskusi dengan semua. Diskusi dengan semua guru-guru sebelum sampai mengambil keputusan. Dan mungkin kalau enggak baru ibu ke atasan. Baru kalau memang sudah tidak bisa saya selesaikan di sekolah, saya akan menghadap pada atasan saya. Oke, kompleks ya Bu permasalahan di sekolah. Jadi tapi nggak semuanya seperti itu. Cukup berat. Hanya ya salah satunya saja, nggak semuanya seperti itu. Semua yang lain baik-baik saja. Oke nih Bu, nah terakhir ya Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, apa nih Bu pembelajaran yang menurut Ibu selama Ibu ngambil keputusan, selama Ibu menjadi kepala sekolah, Ibu jadi pemimpin di sebuah lembaga besar ini di SDN 4 Talang Padang ini, yang bisa Ibu ambil pembelajaran yang Ibu bisa petik apa gitu dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang kasus yang mengalami tadi. Jadi kesimpulannya, namanya kita sebagai pimpinan, memimpin orang banyak itu nggak mudah. Nah jadi kita harus bisa memahami sikap, sifat dari berbagai macam karakter teman guru kita. Di situ kita dapat ambil prinsip bahwa semuanya itu tidak boleh kita ambil keputusan secara sepihak, tapi harus dengan cara musyawarah sehingga tidak ada, kembali lagi dengan bahasa, tidak ada yang dirugikan. Sebagai pemimpin tuh haruskah Bu kita berani dan percaya diri dalam mengambil keputusan? Harus. Salah satu jiwa kepemimpinan itu harus berani mengambil keputusan. Cuman dilihat dari sudut pandangnya. Kira-kira ini masih bisa tidak diatasi oleh kita sebagai pimpinan di sekolah itu. Tapi kalau memang sudah betul-betul sudah tidak kita tidak bisa lagi mengatasinya, ya kita sudah Ibu merasa sampai titik ini merasa tangguh kan? Sanggup. Jadi kita harus sanggup. Karena itu tadi banyak yang akan kita hadapi. Belum gurunya, belum siswanya, belum wali muridnya. Jadi kita harus sanggup, harus strong. Bukan dalam arti kata galak, bukan. Iya. Kita harus bisa tegas dan mengambil sikap. Semua permasalahan itu akan kita sikapi dengan hati yang lapang, dengan hati yang dingin, jangan penuh emosi. Jadi intinya tetap kontrol emosi ya Iya. sebagai pemimpin gitu. Nah, jika mungkin haruskah perasaan itu kita libatkan dalam mengambil keputusan menurut Ibu? Harus ada perasaan. Untuk seperti apa kita jadi menggunakan sifat empati? iya, jadi ya itu tadi kita lihat segi permasalahannya dulu. Beratkah atau ringankah? Nggak mungkin masalah itu akan berat semua. Ada yang berat dan ada yang ringan. Jadi kita sikapi saja. Kita sikapi dengan baik. Kalau memang masih bisa kita ajak bicara baik, kita selesaikan dengan baik, kenapa tidak? Jadi tetap rasa peduli itu ada, namun tetap peraturan Tetap dilaksanakan. iya, dan kebaikan lembaga sebagai hal ini kan sekolah Iya, juga harus kita jaga. Oke. Luar biasa nih Bu, banyak pembelajaran yang saya dapat. Kompleks memang, tapi satu hal yang bisa saya petik artinya tidak ada kasus yang tidak ada solusi. Ya, benar. Semua kasus itu ada Iya, yang keluar. tinggal bagaimana kita Kita menyikapi dan menggunakan semua elemen yang ada di sekolah gitu. Artinya kita melibatkan semua pihak. Selain kita mengenali kasusnya, terus siapa yang terlibat, kita identifikasi, artinya langkah-langkah itu bisa kita lakukan, baru kita bisa melakukan pengambilan keputusan yang nanti sifatnya akan bijaksana dan juga Kembali tidak merugikan tidak tadi. merugikan orang lain. Iya. Luar biasa, terima kasih banyak Bu ini atas waktunya. Saya jadi lebih kuat untuk di modul ini. Artinya sebagai pemimpin pembelajaran juga sebagai guru itu juga perlu sikap berani, tegas, dan juga
tanggung jawab dan bertanggung tangguh jawab. dan tanggung jawab. Iya. Oke, dan percaya diri ya Bu ya. Iya, tadi yang kuncinya. pasti harus percaya diri. Oke, terima kasih banyak Ibu Nur Oke, atas sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.